Dan saudara, kita kini akan langsung terhubung bersama Pak Trias Kuncahyono. Selamat pagi, maksud kami selamat sore, Pak Trias. Selamat pagi. Baik, waktu Vatikan selamat pagi, Pak Trias ya. Pak Trias, terkait dengan kabar wafatnya Paus Fransiskus, informasi terkini apa Pak yang bisa disampaikan ke kami Pak? Ya, selamat siang Mas. Ya. Memang sudah tersiar di berbagai macam media Mas, semua TV internasional sudah memberitakan tentang wafatnya Paus Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus wafat tadi pagi pukul 07.35 Mas. Jadi sudah ada berapa? 3 jam yang lalu ya. 3 jam lalu 07.35 dan sampai sekarang kami tadi dapat informasi beberapa saat yang lalu tentang wafatnya Paus Fransiskus. Tentang hal-hal yang lain tentu masih menunggu informasi yang lebih langsung dari pihak Tata Suci. Ya. Tapi untuk tahapan ataupun prosesi berikutnya, Pak Trias, ini apakah langsung ada pemakaman seperti itu, Pak? Tidak, pasti ada waktu berapa hari lagi gitu. Itu tidak ada ketentuannya Mas, ketentuannya yang tentang kapan dimakamkan dan sebagainya itu. Ada ketentuannya semuanya yang mesti kita pelajari bagaimana biasanya pihak Vatikan akan mengeluarkan ketentuan itu. Oke. Ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan ke kami Pak Trias terkait dengan mekanisme ataupun prosesi-prosesi yang sekiranya nanti akan dilakukan setelah hari ini Paus Fransiskus wafat, apa saja Pak yang akan dilalui seperti itu? Nah, tentu yang pertama kan tentu pemakaman ya, ada prosesi, ada penghormatan misa dan sebagainya, pemakaman dan sebagainya. Pemakaman kan itu pemilihan paus yang baru. Tapi semuanya ada prosedurnya yang harus ditaati, yang sudah ada ketentuannya itu yang mesti harus kita lihat dulu seperti apa. Setiap hari kan berubah-ubah Mas. Oke, tadi baru saja Pak Trias kami saksikan langsung, tadi ada konferensi pers langsung dari Vatikan. Apa sempat melihatnya juga Pak Trias? Saya kurang ikuti Mas, karena ada banyak banget ini. Orang pada masuk mau cari konfirmasi. Oke, baik. Terkait pemakaman Pak Trias, untuk siapa saja yang boleh hadir ataupun bagaimana kemudian mekanisme di sana, apakah seluruh umat Katolik boleh hadir? Seperti apa biasanya yang dilakukan? Misalnya kalau berangkat dari pengalaman yang sudah memang semua orang boleh hadir kan, semua orang boleh sekarang melayat kan, semua orang boleh melayat. Itu kan biasa melayat, biasanya ya di lapangan Santo Petrus sana. Ya, biasa akan seperti yang kita lihat pemakaman Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus dan sebagainya itu kan semua terjadi dan semua umat, siapapun yang ingin melayatkan diperbolehkan ya. Dan memang yang masuk ke dalam ke Vatikan itu yang ada pilihan. Tapi kalau masyarakat umum, umat biasanya juga boleh melayat di lapangan Santo Petrus. Oke, Pak Trias, ini kami juga dapatkan informasi bahwa kemungkinan nanti pemakaman paus ini tidak dilakukan secara rumit seperti paus-paus sebelumnya, dan dikabarkan juga akan ada beberapa tradisi-tradisi yang dibatalkan. Kemudian ada juga informasi yang menyebutkan Paus Fransiskus ini menjadi paus pertama yang dalam lebih dari 1 abad ini dimakamkan di luar Vatikan. Kalau dari informasi di sana seperti apa Pak Trias? Ya itu tadi yang awal mula saya sampaikan, kita mesti menunggu penjelasan langsung, informasi yang dari pihak Tata Suci. Karena Paus menginginkan, pada waktu itu menginginkan banyak perubahan yang tadi yang seperti Anda sampaikan, penyederhanaan dalam pemakaman. Itu memang iya, dan harus kita lihat lagi bagaimana nanti seperti apa penyederhanaan itu ya, kita kan belum tahu sepenuhnya, sehingga memang tadi seperti saya sampaikan mesti menunggu informasi yang lebih detail dan lebih jelas dari pihak Tata Suci. Dan memang Paus sendiri sudah menyatakan beberapa waktu yang lalu tidak ingin dimakamkan di makam bawah Basilika Santo Petrus.
Tapi Paus menginginkan untuk dimakamkan di Basilika Maria Maggiore, juga ada di Roma. Ya, di situ ada jumlah paus yang ada juga 7 paus yang ada dimakamkan di situ. Oke, Pak. Jadi ini memang tadi Anda sampaikan sudah 100 mungkin 1 abad terakhir ini memang paus yang pertama yang dimakamkan di luar Basilika Vatikan. Itu memang tinggal paus tadi saya sampaikan untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Baik. Pak Trias, Ya. tentunya kabar ini sangat mengejutkan karena baru kemarin Paus hadir langsung di Misa Paskah di Vatikan. Nah, terkait dengan kemarin Pak Trias, ketika mungkin Anda juga sempat menyaksikan di sana, bagaimana sebenarnya kondisi Paus Fransiskus di hari Paskah minggu kemarin, Pak? Ya, Mas, memang puji Tuhan saya kemarin ada di Vatikan juga, jadi menyaksikan bagaimana Paus memberikan berkat Urbi et Orbi yang terakhir, ternyata yang terakhir ya, memberikan berkat bagi kota dan dunia yang selalu diberikan pada Natal dan Paskah. Dan pada waktu itu memang begitu banyak orang yang sangat mengharapkan bahwa pada kemarin itu Paus hadir memberikan berkat, karena setelah lebih dari sebulan sakit dan orang menunggu-nunggu kemunculannya. Dan ternyata benar, kemarin Paus hadir dan memberikan, tadi saya sampaikan, berkat Urbi et Orbi, berkat kota dan dunia dari balkon Basilika Satu Petrus di Vatikan. Tapi tidak seperti biasanya, Paus tidak berpidato atau menyampaikan homili, menyampaikan khotbah, memberikan pesan-pesan Paskah seperti sebelum-sebelumnya. Pesannya dibacakan oleh seorang Uskup Agung di situ. Jadi Paus duduk di sampingnya dengan kondisi yang memang habis sakit. Dan kemudian pada mulanya Paus hanya menyapa pendek Selamat Paskah, gitu. Hanya menyapa pendek Selamat Paskah, saudara-saudara sekalian, umat beriman, gitu. Kemudian disampaikan, dilanjutkan dengan pembacaannya yang pesan-pesan beliau dibacakan oleh seorang uskup. Setelah itu biasanya Paus memberikan berkat, dan Paus juga hanya berkata pendek sekali sebelum memberikan berkat, langsung memberikan berkat pada umat tanpa ada prolog dan sebagainya. Setelah itu dan kemudian ketika yang masa ada di bawah bertepuk tangan dan meneriakkan kata dia, nama dia, itu kemudian Paus mengundurkan diri. Tetapi pada waktu itu lain dari biasanya, umat yang ada di Lapangan Santo Petrus tidak langsung bubar, masih ada di situ, semua menunggu. Sepertinya semua berharap bahwa Paus akan seperti hari-hari sebelumnya, waktu sebelumnya, untuk berkeliling di Lapangan Santo Petrus. Dan benar, beberapa saat kemudian Paus keluar dengan mengendalikan jeep putih seperti biasanya. Tetapi beda dengan seperti biasanya, Paus tidak berdiri tapi duduk dan mengelilingi Lapangan Santo Petrus. Semua jalur dikelilingi, bahkan sampai ke jalur ke arah keluar masuk ke wilayah Italia. Dan itu kiranya adalah sapaan terakhir Paus pada umatnya. Rasa itu. Sapaan terakhir untuk umat Katolik di sana. Pak Trias, terkait dengan prosesi setelah ini, Pak, itu biasanya untuk perkabungan itu akan berapa lama dan sampai kapan kira-kira, Pak? Mas, saya masih belum tahu persis, Mas, karena masih menunggu informasi resmi dari pihak Tata Suci. Ya, karena itu mereka yang akan menentukan selanjutnya, Mas. Nanti bisa dikontak lagi. Baik. Pak Trias, ini kan kemarin juga Paus Fransiskus juga sempat menyampaikan pesan yang cukup mendalam terkait dengan perdamaian di dunia, terutama di wilayah Gaza. Bagaimana kemudian Pak Trias menyikapinya, Pak, terkait dengan pesan ini? Ini pesan terakhir juga sebelum Paus berpulang, seperti itu. Memang seperti biasanya ketika memberikan berkat et Urbi et Orbi, itu Paus selalu menyampaikan pidatonya, khotbahnya, dan itu selalu bicara tentang perdamaian dan moral. Yang disorotan kemarin memang konflik di Timur Tengah, di Gaza, Palestina, di Gaza, kemudian di Ukraina, dan sebelah negara di Afrika. Itu yang menjadi concern Paus selama ini. Karena kita tahu itu, Paus sangat concern terhadap perdamaian, dan itulah misi utamanya, mengupayakan perdamaian dunia. Kita tidak habis-habis terus selalu meneriakkan, mengimbu, mendorong semua pihak untuk berdamai. Seperti yang sekarang terjadi di Timur Tengah, kemudian di Ukraina. Paus di Ukraina juga terus berkali mengutus Kardinal Parolin dan yang lainnya
di Timur Tengah juga demikian. Kemarin juga bicara soal itu, bicara soal umat Katolik di Gaza, menyerukan perdamaian. Kita tahu bahwa setelah serangan 7 Oktober yang tahun lalu, itu yang pemimpin pertama yang pertama kali menyerukan senjata adalah Paus. Paus yang menyerukan senjata dan terus kemudian juga mengecam serangan itu. Dan saya kira itu menjadi concern utama Paus untuk mengupayakan perdamaian. Itu, Mas. Pesan-pesan perdamaian terus disampaikan oleh Paus semasa hidupnya ya, Pak Trias ya. Pak Trias. Iya, Mas. Iya, Mas. Itu memang misi beliau untuk membawa perdamaian dunia, Mas. Oke. Sesuai dengan namanya Francis Assisi, ya kan, membawa perdamaian dunia. Kita tahu kisahnya, ya, Mas. Baik, Pak Trias, tentunya dengan berpulangnya Paus Fransiskus harus ada paus yang akan dipilih selanjutnya seperti itu. Nah, terkait dengan pemilihan paus seperti itu, Pak Trias, bagaimana yang biasa dilakukan sebelumnya ketika ada paus yang mengundurkan diri ataupun meninggal dunia, dan ketika pemilihan tersebut apakah dari perwakilan Indonesia nanti juga akan turut hadir seperti itu, Pak? Jadi setiap namanya difatahkan kursi itu kosong, entah itu paus meninggal dunia atau mengundurkan diri seperti Paus Benediktus XVI yang lain, tentu kemudian akan dipilih seorang pemimpin umat Katolik yang baru, seorang paus baru, seorang paus Eropa yang baru. Jadi itu prosedurnya sudah ada jelas, itu kan ada aturan hukumnya dan sebagainya. Tapi tentu saya tidak hafal. Ya, ada aturan hukumnya, ada sebagainya. Yang saya tahu yang berhak untuk memilih dan dipilih adalah para kardinal di seluruh dunia yang umurnya di bawah 80 tahun. Jadi yang punya hak pilih dan dipilih adalah semua kardinal yang umurnya di bawah 80 tahun. Jadi kan umurnya sudah 81, lebih dari 80 tentu tidak punya hak untuk pilih dan dipilih. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia punya seorang kardinal. Ada 2 kardinal, satu kardinal Darmoatmojo dan kemudian kardinal Kardinal Ignatius Suharyo, ya, ada Kardinal Suharyo dan Darmoatmojo. Tapi kita tahu bahwa Kardinal Darmoatmojo sudah lebih dari 80 dan Kardinal Ignatius Suharyo masih tahun ini kalau nggak salah 75 tahun. Jadi Kardinal Ignatius Suharyo tentu punya hak pilih dan dipilih. Ya, apakah Kardinal Suharyo akan berangkat ikut konsili untuk konklav? Saya tidak tahu. Itu yang tahu Anda bisa tanya kepada Kardinal Suharyo. Oke, berarti belum ada kabar ya Pak ya, Kardinal Suharyo akan ke Vatikan, Pak? Belum. Silakan Anda Kompas TV bertanya kepada Kardinal Suharyo. Saya belum kontak pada Kardinal Suharyo. Jadi beliau apakah akan hadir atau tidak. Tapi seperti disampaikan, semua kardinal di seluruh dunia yang berusia di bawah 80 tahun berhak memilih dan dipilih dalam konklaf dalam pemilihan paus. Itu kan. Baik. Pak Trias, mungkin kita juga masih membicarakan terkait dengan mungkin siapa yang selanjutnya akan menjadi paus setelah Paus Fransiskus. Nah, biasanya ketika ada paus yang berpulang ataupun mengundurkan diri, siapa kandidat kuat yang sekiranya akan menjadi paus berikutnya dari sekian banyak mungkin kandidat yang ada di sana, Pak? Wah, kalau beda, Mas, kita tidak seperti pemilihan presiden, Mas. Jadi siapa yang kuat, siapa yang lemah, tidak ada. Semua punya potensi untuk jadi paus. Jadi, semua punya potensi. Dan dikatakan bahwa istilahnya Papa Billy, semua ada berpeluang jadi paus. Memang kemudian media biasanya memberitakan siapa yang berpeluang dan sebagainya. Itu analisa yang beredar. Yang kalau saya katakan siapa yang kuat, saya tidak tahu, Mas. Iya. Tentunya itu nanti akan tergantung di sana ya Pak ya, di Basilika. Iya. Karena semua punya, tadi saya sampaikan semua hak pilih dan dipilih ya. Maka saya sampaikan sangat berbeda dengan pemilihan pemimpin negara ya, pemimpin negara yang umum dimanapun berada. Ini berbeda sekali dengan yang ada di pemilihan seorang paus karena dia pemimpin agama atau suci dan sangat berbeda ya. Dan ini prosedurnya berbeda, cara milih berbeda, tidak ada kampanye, tidak ada yang dikampanyekan, tidak ada yang mengkampanyekan diri, tidak ada yang mencalonkan, tidak ada yang dicalonkan. Itu prosedur seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik.